kebaikan. Sehat di hari ini. Iya, alhamdulillah. Kita PI terakhir, wah ini wis mulai ISIS ya. Iya, terima kasih kedatangannya. Iya. Iya, ini saya datang ke sini selaku pengajar KPK Panjenengan. Ini kita akan melaksanakan diskusi pendampingan individu ke-6 dan ini termasuk pendampingan individu yang terakhir. Dan ini kita kupas bersama diskusi apa yang perlu kita diskusikan hari ini. Ini untuk pendampingan individu ke-6, ini temanya refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan Pak Gadus. Nanti dalam fokus pendampingan ini ada yang pertama persiapan panen hasil belajar, yang kedua pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak feedback di dalam kelompok belajar, kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, kemudian kita diskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi, kemudian yang terakhir yaitu penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program yang sudah jenengan buat sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Dan dalam penilaian di sini ini refleksi panjenengan selaku CGP dan nanti ada dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Ini Pak Badus ya. Oke, baik, kita masuk bagian awal pendampingan, kita diskusikan bersama Pak Badus apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir untuk pembelajaran daring. Alhamdulillah ya, setelah PI terakhir kemarin itu selama 1 bulan terakhir yang saya lakukan tentu melanjutkan dari aksi nyata modul 3.3 tadi tentang program ya, keberlanjutan. Kemarin kan aksi nyatanya hanya sampai tahapan BA saja, buat pertanyaan sama ambil pelajaran. Nah, ini tentu pada selama 1 bulan terakhir ini saya melakukan tahapan tadi untuk melanjutkan bagaimana menggali mimpi anak-anak, kemudian juga menjabarkan rencana terkait program yang telah saya tentukan, itu juga bagaimana mengaktor eksekusinya, berdiskusi dengan kepala sekolah, bagaimana monitoring program yang akan saya lakukan. Itu juga selama 1 bulan selain proses tersebut juga kemarin kita ada loka ya, terakhir kita juga diskusi bersama teman-teman bagaimana terkait program yang kita rencanakan gitu. Mungkin itu juga kita bisa berkaca dari program teman-teman gitu, bagaimana efektivitas atau efisien mungkin dalam pelaksanaannya. Itu juga menjadi koreksi, menjadi kritik saran teman-teman juga bisa membangun apa yang saya rencanakan untuk program yang saya pilih ini. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Badus ya. Apa rencana tidak lanjut dari pendampingan individu ke-4? Tidak lanjutnya tentu melanjutkan dari program-program yang telah saya buat tadi itu nih. Jadi beberapa tahapan seperti berdiskusi dengan anak-anak ya, karena melihat voice, choice sama ownership-nya anak-anak terkait program yang saya pilih. Di situ saya mencoba bagaimana menggali potensi anak-anak di situ. Jadi mereka berpendapat, gagasan apa yang mereka punya itu coba saya aplikasikan atau implementasikan pada program yang telah saya buat. Karena memang pada langkah tindakan-tindakan yang ada harus ada suara anak di situ, atau bagaimana anak merasa memiliki dari program yang telah dibuat ini. Karena memang latar belakangnya atau gap yang terjadi itu berdasarkan anak-anak, gitu. Latar belakang dari anak-anak kemudian saya eksekusi menjadi sebuah program yang saya harapkan itu sebagai wujud pelayanan atau fasilitas kepada anak-anak terkait potensi mereka. Luar biasa sekali Pak Badus ya. Program yang berdampak pada murid yang nyata. Hal-hal apa saja yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir termasuk pembelajaran daring? Alhamdulillah capaian selama 1 bulan terakhir kalau daringnya itu sudah selesai. Kan terakhirnya sudah selesai kemarin ini tinggal aksi nyatanya di lapangan gitu. Beberapa capaian yang saya dapat alhamdulillah anak-anak bisa bekerja sama dengan baik nih, terkait program ini. Karena memang bagaimana membuat anak-anak itu aktif nih, karena memang habitnya kebanyakan itu anak pasif dalam sebuah program yang kita khawatirkan di situ. Kita bikin program kita sendiri yang istilahnya mengontrol penuh. Harapannya dari program yang saya ini alhamdulillah anak-anak juga berperan aktif memberikan ide-ide, Pak baiknya seperti ini, Pak bagaimana kalau seperti ini. Itu alhamdulillah anak-anak melakukan itu juga sebuah capaian yang saya rasakan di situ. Jadi merasa dia itu nyaman, bebas berpendapat dan berinovasi, bebas mengusulkan dan sebagainya. Luar biasa itu termasuk sebuah aksi nyata yang benar-benar nyata dari implementasi pendidikan guru penggerak yang dengan
dipelajari. Luar biasa Pak Badrus, semangat Pak Badrus nggih. Untuk ini bagian inti pendampingan. Ini refleksi hasil survei PPP 360 derajat. Ini kita sebagai saya sebagai PP dan CGP ini kita diskusikan bersama berdasarkan hasil feedback 360 derajat apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Pak Badrus. Jelaskan menurut masing-masing responden baik dari kepala sekolah, rekan sejawat dan kemarin itu saya ambil itu kelas rendah bumi. Itu untuk yang muridnya hanya ada tanpa feedback, hanya mengisi survei saja. Untuk feedback yang saya dapat dari Bapak Kepala Sekolah, itu juga rekan sejawat, alhamdulillah sifatnya positif, membangun semuanya gitu. Seperti contoh saja bagaimana terkait pembelajaran yang saya lakukan tentu dukungan bagaimana membuat pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid dan progres itu yang saya rasakan awalnya mungkin terlalu pasif dalam beberapa pembelajaran, kurang menyenangkan. Itu masukan dan saran dari teman-teman supaya lebih menyenangkan lagi di situ. Itu juga sebuah koreksi saran yang memberdayakan saya dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru penggerak. Itu juga ada masukan teman-teman terkait komunikasi dengan wali murid juga. Kan saya guru mapel kelas kan dulu mungkin mereka intens dalam berkomunikasi dengan guru kelasnya. Kalau saya kan punya safari berapa safari gitu. Safari kelas. Hanya berapa persen komunikasi terhadap dengan mungkin itu juga masukan juga pada saya bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan wali murid juga. Itu juga masukan bagi saya itu beberapa jadi murid itu hanya berapa persen. Intinya komunikasi setiap hari, tapi kayaknya komunikasi berapa persen waktunya itu lebih banyak di wali kelas gitu. Biasanya wali kelas gitu kan baiknya kita juga mengetahui aspirasi dari wali murid juga pendapat mereka. Iya, itu penting sekali Pak Badrus. Wali murid itu memang kasarnya itu sasaran utama dan juga murid itu kita sebagai pelayan tentunya. Oke. Terima kasih Pak Badrus. Ini apa rencana Pak Badrus kedepannya untuk dilakukan mengenai potensi guru penggerak yang Pak Badrus miliki? Apa rencana Pak Badrus kedepannya untuk melakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Pak Badrus miliki? Jadi Pak Badrus yang kompetensi yang jenengan punya setelah menjalani PGP, kedepannya apa yang jenengan lakukan? Harapannya dari program yang telah saya lewati ini selama 6 bulan ini, alhamdulillah mendapat wawasan banyak dari fasilitator, panjenengan selaku PP pun juga diskusi bersama rekan-rekan sejawat itu juga saat loka karya. Harapannya setelah program ini tentu bagaimana saya bisa menjaga semangat terlebih dahulu. Karena biasanya panas saya itu waktu program. Betul, iya. Karena kita semangat ini harus terus dipanasi, ibaratnya dijaga, jangan sampai kendor. Ini program misal, saatnya program itu belum berhasil, kita tidak boleh patah semangat terus. Bagaimana kita mencoba program itu sampai berhasil? Apa tantangan-tantangan itu kita gali bersama, itu apa yang perlu kita lengkapi, kita cari solusi dari tantangan itu apa? Tapi menjaga semangat tadi itu itu juga kolaborasi bersama rekan-rekan itu juga habit baru bagi kami di sekolah. Pentingnya berdiskusi, bekerja sama dengan teman-teman kita bisa jalan sendiri dalam sebuah program atau pembelajaran yang kita lakukan. Kita juga butuh komunikasi, saran, masukan dari teman-teman, dari kepala sekolah tentunya. Itu juga tentu saya harapkan pembelajarannya tetap yang berdampak positif pada anak-anak. Ada keberpihakan tadi itu. Karena itu pola pikir baru bagaimana pembelajaran yang sifatnya pusat guru kan kita beralih berpusat kepada anak-anak. Itu mungkin harapan-harapan yang saya inginkan setelah program ini. Iya. Harus berlanjut, koordinasi terus kolaborasi dengan kepala sekolah. Apa program kedepannya, panjenengan usul apa, nanti kita diusulkan bersama. Ya semoga ini berkelanjutan terus, tidak berhenti sampai di sini gitu aja Pak Badrus. Semangat Pak Badrus, semangat nomor 1 ya. Siapa saja yang akan Pak Badrus libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Pak Badrus miliki? Tentu dukungan dari warga sekolah, Bapak Kepala Sekolah itu menjadi kebijakan-kebijakan yang beliau ambil itu juga memberikan saya support juga. Alhamdulillah Pak Isnato selaku Kepala Sekolah memberikan dukungan penuh bagaimana saya nyaman dalam melaksanakan program ini. Itu juga dukungan rekan-rekan sejawat, bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Itu juga bagaimana
komunikasi aktif dengan teman-teman sejawat. Alhamdulillah juga ada PPB ini, itu juga bisa menjadi mentor saya langsung, memberikan gambaran Pak Kudus, memberikan nasihat kepada saya, coaching lah kita bahasanya gitu. Bagaimana memberdayakan saya supaya lebih baik lagi, mengkoreksi yang sifatnya membangun gitu. Iya, itulah ujungnya ketika kita satu lembaga dengan pengajar taktik, guru penggerak, kita itu satu pemikiran, satu tujuan lah karena iki podo jadi gitu. Jadi kalau sebelum ada yang belum menjalani guru penggerak dan sebagainya, itu apa itu kan perlu pemahaman lebih gitu. Alhamdulillah itu ada teman, kita semoga kolaborasinya tetap aktif Pak Badrus, ya baik. Kita masuk perubahan dalam pembelajaran Pak Badrus, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini. Setelah Pak Badrus menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Pak Badrus rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Pak Badrus sebagai guru? Untuk selama 6 bulan ini tentu dari apa yang saya dapat dari guru penggerak terkait bagaimana belajar yang berpihak kepada anak-anak, tentu saya melakukannya bagaimana membuat anak-anak nyaman, senang dalam belajar, menarik lah, membuat mereka antusias. Itu juga bagaimana pembelajaran saya lakukan itu lebih ke anak-anak belajar sambil bermain, karena sebagaimana kita ketahui ini kodrat adalah bermain tadi. Nah, jadi bagaimana saya mensinkronkan hal tersebut, tetap mencapai tujuan, anak-anak senang dalam belajar sesuai dengan kodrat mereka. Mereka mendapat sesuatu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, luar biasa sesuai kebutuhan anak. Alhamdulillah ya Pak Badrus, semoga anak semakin semangat dengan pembelajaran jenengan sebagai guru idolanya mereka yang akan dinanti-nantikan. Ketika jenengan belum datang, wah begitu kangennya kepada jenengan, luar biasa semangat Pak Badrus. Juga berefleksi, itu pentingnya kita. Kalau belajar refleksi, kira-kira apa yang perlu diperbaiki lagi, itu juga hal penting yang saya rasakan selama 6 bulan ini. Nah itu penting sekali. Lanjutkan Pak Badrus, jangan patah semangat. Berdasarkan yang Pak Badrus alami, perubahan apa saja yang terjadi pada murid Pak Badrus setelah Pak Badrus menjalani program 6 bulan ini? Alhamdulillah mereka merasa nyaman saat belajar, senang, antusias, pun menanyakan Pak besok saya belajar apa, sampai biasa yang malam-malam gitu. Katakanlah kalau kan ekstra karena banyak bermain lagi, Pak besok kita ekstra pramukanya bagaimana, kita mau belajar apa, itu saya kembalikan kepada anak-anak gitu, untuk mancing choice mereka, pilihan mereka, kegiatan mereka. Kita mau belajar, monggo ingin belajar apa di luar apa di dalam? Mau di luar kelas, di dalam kelas, permainan apa saya kembalikan. Kalau di pramuka itu saya anak-anak gamenya monggo kalian pilih sendiri. Luar biasa, itulah perubahan yang signifikan, jadi luar biasa sekali ini Pak Badrus, semangatnya luar biasa. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi panjenengan? Cukup memuaskan ya. Banyak hal yang dapat saya sampaikan sebelumnya, cuman cara hemat kata tentu saat dari teman-teman CTP yang di Ibu Fasil saat kita berdiskusi itu sungguh mencerahkan bagi saya nih. Bagaimana belajar mandiri melalui modul, kemudian istilahnya memverifikasi ya, saya memastikan bahwa apa yang saya pahami itu benar bersama rekan-rekan sejawat, itu hal yang sangat menyenangkan bagi saya, mengetahui hal baru, kemudian kita setelah itu kita lakukan aksi nyata atau mengimplementasikan di unit kerja kita di lingkungan sekolah, itu hal yang sangat memuaskan. Alhamdulillah progresnya juga baik, anak-anak bersemangat, dan juga rekan guru mendukung, wah ini program yang baik. Ya, luar biasa Pak Badrus untuk kita berkembang luar biasa. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Pak Badrus? Cukup menantang ya? Itu karena sekolah kami ini di pinggir di kaki Gunung Kelur. Mungkin tantangan ini kalau kita berpikir modelnya inquiry apresiatif gitu tuh, kalau kita di pinggir sekolah pun juga kecil begini, mungkin saprasa ya, sana prasarananya. Tapi kita tidak boleh fokus pada problem di situ, kita harus sifatnya solutif lah, menyikapinya dengan positif aja. Jadi tidak mengeluh, tidak sambat dengan keadaan yang ada, tapi kita bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, sumber daya yang ada. Luar biasa, itu sebuah tantangan yang harus kita lalui Pak Badrus. Semangat Pak Badrus. Kita masuk ke wilayah pemetaan aset, ini diskusi juga dengan selaku CGP. Siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset Pak Badrus?
kemarin waktu pemetaan aset saya mengundang beberapa lewat grup ya, di grup rekan guru sama ada guru-guru tentu ya. Itu juga ada wali murid, ada komite juga saya libatkan, itu juga anak-anak, perwakilan anak juga saya libatkan, perwakilan wali murid juga saya libatkan. Harapannya mengetahui bersama aset yang kita miliki. Jadi tujuan dalam menuju visi sekolah semua pihak memahami begitu. Jadi aset-aset atau modal-modal yang dimiliki. Semua guru terlibat di sini, termasuk kepala sekolah juga terlibat. Bagaimana proses Pak Batus dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Tentu kemarin kita berkolaborasi ya, bersama-sama karena sifatnya ini saya sharing juga ya. Tentu memaparkan 7 modal yang ada nih, dari modal manusia sampai terakhir modal finansialnya. Itu kita sharing bersama-sama. Saya pahamkan kalau modal manusia itu seperti gurunya, kepala sekolahnya, itu apa yang kita bisa potensikan gitu. Ya, kita punya murid-murid seperti ini, apa yang kita potensikan, lingkungan kita seperti ini, apa yang kita potensikan. Jadi kita menggali bersama lah. Kita berkaca dari keadaan lapangan yang ada, apa yang bisa digali atau dipotensikan lah, dimanfaatkan secara maksimal. Seperti itu. Ya, luar biasa itu termasuk kondisional ya. Termasuk kondisi lingkungan itu karena tidak sama dengan lembaga yang lain. Kita memanfaatkan yang luar biasa Pak Batus ya. Kemudian bagaimana ini sudah ya tadi apa saja kendala dan tantangan Pak Batus hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Pak Batus mengatasinya? Terkait kendala tentu ini karena pemahaman ini tentunya yang pokok itu kan ada Bapak Kepala Sekolah tentu mengetahui nih. Cuman kadang beberapa rekan guru terkait model ini masih belum peka. Mungkin itu juga tantangan nih. Alhamdulillah terkait dengan sharing bersama ini menjadi wawasan baru bagi kami secara bersama-sama semua rekan guru nih, juga anak-anak pun juga komite sama wali murid terkait model yang ada. Karena ini kan mungkin diketahui hanya bagian akademik saja gitu. Mungkin untuk orang di kampung kan juga memang tidak semendalam itu juga sama. Cuman dengan diskusi bersama kita saling memahami bersama-sama terkait aset atau potensi apa yang dapat kita maksimalkan untuk program itu dengan yang luar biasa. Semangat Pak Batus dalam menghadapi tantangan, semua tantangan itu pasti ada solusinya. Jadi kita bicara bersama-sama dengan semua pihak, baik di sekolahan maupun dengan warga lain sekolah, termasuk murid. Oke, komite juga, perangkat desa juga perlu diajak bicara. Bagaimana perasaan Pak Batus ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Tentu merasa senang. Ini karena bisa kita pahami bersama, semua warga sekolah memahami terkait aset yang dimiliki. Ini merasa lega juga karena ini akan menunjang bagaimana kita menuju visi sekolah dalam keberpihakan kita kepada anak-anak. Dengan mengetahui aset yang kita temukan tadi itu, bagaimana kita bisa memaksimalkannya dalam belajar kepada anak-anak. Itu harapan di situ. Oh gitu, luar biasa nih Pak Batus. Begitu dia kondisi sekolahnya, semoga ini panjangnya bisa merubah bagaimana ini sekolahnya maunya begini, sudah sesuai visi sekolah dan bisa merubahnya bersama dengan kepala sekolahnya tidak bisa jalan. Apa pertimbangan Pak Batus dalam menentukan sumber daya sekolah? Bagaimana pertimbangan saya dalam menentukan sumber daya sekolah? Kalau secara pribadi tentu pertimbangannya adalah kemanfaatannya. Pun juga dari 7 model yang kami pelajari bersama-sama di modul 3.2 itu seperti modal manusianya, modal lingkungan, modal fisik, modal finansial. Tentu kita harus benar-benar paham lapangan terlebih dahulu. Pun kalau nggak paham kita harus bertanya kepada pihak-pihak terkait. Seperti kalau katakanlah keuangan kita harus tanya ke bagian bendahara, bosnya bagaimana, kira-kira finansial apa yang dimiliki sekolah gitu. Itu yang saya pendekatan seperti itu. Pun kalau lingkungan kan kalau aset pun Pak Istanto memasrahi saya bagian aset laporan ke saya. Jadi saya saya sendiri aset yang saya menilai diri saya sendiri gitu ya luar biasa. Jadi kadang laporan sama Pak Sudiono selaku aset kecamatan gitu juga. Iya, semoga ini mendapatkan bantuan dari pemerintah juga terkait aset yang kurang di sekolah panjenengan. Pun juga komunitas tadi itu lah dengan
bos bagian bos lebih ya kan biasanya begini. Iya. Jadi itu saya Ya itu untuk program besar ya Pak. Terus kalau program utamanya program sekolah tentunya dengan diskusinya dengan lingkungan finansial, manajemennya sekolah itu dengan sekolah pihak sekolah, selaku kepala sekolah dan rekan sejawat. Kita kalau program yang saat ini sekolah itu belum tercapai, finansialnya belum cukup atau bagaimana, kita program kecil dulu di kelas kita otomatis dengan pasal per kelas 6 kan, jadi per kelas. Nah, pendanaannya bisa nanti kerjasama dengan wali murid atau bagaimana kita perlu kalau finansialnya memang sekolah benar-benar minim Pak. Ya semoga nanti kedepannya untuk itu wali murid bisa mendapatkan lebih terhadap program ajaran. Jadi kita program dari orang tua itu kita harapkan masuk. Itu juga yang ya. Terus kita masuk ke ini kelas 1 pertanyaan, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang perlu Pak Badrus temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Dari 7 model yang kita diskusikan bersama, alhamdulillah itu sudah tercover ya. Saya juga belum menemukan, mungkin nanti seiring berjalannya waktu, wah ini bisa dipotensikan, mungkin itu juga akan menjadi nilai baik dalam proses belajar saya ini. Untuk sementara belum saya temukan terkait 7 model gitu ya. Dari kemarin diskusi bersama ya, aset apa yang kita ada pun juga ide gagasan dari rekan-rekan guru itu juga saya catat, saya tulis seperti katakanlah perpustakaan kan gedungnya terbatas ya, nggak punya perpustakaan, belum ada perpustakaan, kemarin manfaatnya pojok baca. Nah itu Pak Badrus, belum ada perpustakaan di sekolah yang kita manfaatkan pojok baca. Jadi anak-anak biar membawa buku, biar membeli buku yang murah-murah itu buku bekas-bekas sembarang, buku apapun kita pojok baca kita untuk guru-guru kelas rekan-rekan untuk penjenengan itu bisa untuk menyarankan kepada kepala sekolah untuk memerintahkan guru-guru. Jadi kalau jenengan menyarankan guru-guru nanti satu tomo kepala sekolah sopo begitu. Ya itu kita menghindari itu dan kita hanya menyarankan yang lebih baik program baik literasi itu. Selamat pagi Bu Miane. Ribon sehat. Ribon dukungannya Pak Badrus. Ya, luar biasa. Perlu dicontoh. Dicontoh menginspirasi sekali. Ini sudah PI 6, PI terakhir, pendampingan individu yang terakhir Bumiase. Ini persiapan persiapan belajar. Dan alhamdulillah Pak Badrus di sini termasuk DGP yang aktif, proaktif banget. Dan ini alhamdulillah semoga ini ijazahnya 9 bulan, tinggal jadi guru penggerak yang sesungguhnya. Dan lagi mohon dukungan selalu panjenengan sejawat dan kepala sekolah nantinya untuk terus berkelanjutan, terus mengembangkan sekolahannya nanti dari program-programnya Pak Badrus nanti biar berjalan terus. Jangan punya program tidak apa-apa, nanti membuat program nanti konsultasi sama tidak apa-apa di kelas 1. Bagus dari programnya ini kan program sekolah beda dari program kelas. Program kelas itu program kecil yang kita laksanakan di dalam kelas. Satu bulan yang baik, ini untuk pendampingan individu kanan. Dengan saya ajak diskusi terkait dengan aktor pemetaan aset nih, Bumiase ya. Bagaimana proses Bumiase dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kan sumber daya termasuk kita aja Ya, manusianya, lingkungannya, ya memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan guru-guru yang sesuai dengan bidangnya utama lagi. Sekarang ada guru yang membidangi dalam hal aset sekolah kebersihan, penghijauan atau gimana gitu, terus ada guru yang ahlinya dalam bidang apa nanti kita gunakan dia manfaatkan kita maju bersama. Selain itu juga termasuk sumber daya alam lingkungan. Kita menyesuaikan lingkungannya seperti apa biasa, sesuai kondisi dan sumber daya finansial sudah seperti apa. Tentunya kita semua program kita itu pasti ada sumber daya finansialnya diambilkan dari mana dan sebagainya itu perlu didiskusikan. Apa saja kendala dan tantangan yang Bumiase hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bumiase mengatasinya? Kendalanya apa? Kalau di saya kan dalam bidang ini kan saya penghijauan ya kan dalam sekolah
Ya, karena ya kalau kendalanya ya tentu saja dengan sumber dana. Ya. Tapi kita punya solusi yaitu Ya. dari anak-anak itu kita anjurkan untuk membawa benih-benih dari rumah dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kita akan ambil ya bersama di depan kelas masing-masing. Ini sementara penghijauan di kelas. Iya. Nah, itu dari anak-anak. Kalau dari sekolah ya kita membantu memberikan potnya atau kita memberikan polybagnya. Ya. Jadi kalau di kelas itu memang tanamannya ditaruh di dalam kelas. Enggak, di depan Kelas kelas. Ya. Jadi di situ Depan kelas kelas, ya. nanti bisa bebas untuk sekolahan, berarti bisa di lingkungannya di sebelah kelas ini. Ya. Nah, itu anak kelas 1 sampai kelas 6. Ya, luar biasa. Iya. Informasi itu terkait dengan tantangan, kendala dan cara mengatasinya. Bagaimana perasaan Bumiasi ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya tersebut? Ya, tentu saja merasa bangga ya, senang kalau kita punya tugas bisa berhasil, Ya. anak bisa aktif, Ya. guru-gurunya juga mendukung, itu ya Saya solid solid. dan juga mendukung kepala sekolah ya. Senang, Bangga sekali, bangga sekali ya. Alhamdulillah programnya dengan pengembangan visi sekolah luar biasa. Itu luar biasa sekali. Nah, kemudian apa pertimbangan Bumiasi dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya apa? Kan itu tadi, jadi sumber daya manusianya dipikirkan dulu, kemudian lingkungannya, mungkin yang lain. Ya, tentu saja terkait dengan Pendanaannya, ya yang kita finansialnya. Kita sering dengan tadi kan murid-murid ya, jadi memang jadi uang wali murid, gitu. Otomatis kan murid dari wali murid. Ya, pertimbangannya di finansial nanti dikoordinasikan lagi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan bagaimana programnya bisa berlanjut dengan meminimkan modal finansialnya itu. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bumiasi lakukan dalam proses yang sudah yang dapat dijadikan sumber daya ini, sumber daya sekolah yang belum jenengan rumah selain penghijauan, taman atau lingkungan itu apa? apa ya kreativitas anak dari bakatnya anak-anak Sumber daya manusianya yang perlu digenjot lagi, perlu digali lagi. belum begitu muncul Bisa jadi lingkungan alam sekitar Bumiasi kita tidak condong ke lingkungan sekolah, tapi ke lingkungan luar. Lingkungan sekolah misalnya di sini juga dengan anggrek. Jadi nanti kita manfaatkan Bumiasi, bagaimana itu penanam anggrek dan bagaimana menyuburkan anggrek, bagaimana anggrek itu bisa anak-anak bisa berdiri di sana. Nah, itu termasuk hal lain yang bisa kita manfaatkan di Bumiasi itu ya. Itu wawasan, itu masukan ya. Luar biasa. Terima kasih telah memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang terkait pemetaan aset, membantu tugasnya Pak Fokus selaku JGB dalam pendampingan individu ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Sesi persiapan hasil panen belajar. Apa ide Pak Bagus untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokal 7? Apa ide jenengan terkait persiapan panen hasil belajar pada Lokal 7? Ide-ide yang masuk persiapan kita kan itu banyak persiapan. Ide apa yang itu kita karena ini sifatnya tim, kita berdiskusi bersama. Memang kita ambil temanya jawaban, itu juga Nusantara. Jawaban Nusantara atau Nusantara Pak? Masukan teman-teman pun itu temanya kita ambil terkait apa yang nanti kita pamerkan hasil karya ya. Tentu dari program pembelajaran yang telah kita lakukan selama mengikuti program ini. Jadi pembelajaran apa yang kita lakukan, ada prakteknya itu kita akan tampilkan. Itu nanti juga foto-foto juga nanti kita dokumentasi 1 sampai 3 harus ini. Ya, nanti kita paparkan apa istilahnya, kita show lah, misalnya kita tampilkan, wujudkan bahwa kita benar-benar melakukan aksi nyata terkait pembelajaran dari mutu-mutu yang telah ada.
Mungkin nanti itu modul 1, modul 2, modul 3. mungkin nanti kita mengemasnya dalam konteks dalam bentuk poster ya. Gitu. Poster yang ada. Mungkin kita kesepakatan sama teman-teman dalam bentuk poster bagaimana setiap posternya itu mewakili dari apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh dari pembelajaran yang ada. Monggo. Ya monggo nanti bentuk poster lah, atau album lah, atau apapun, atau visual nanti yang nanti kita tampilkan lebih baik, yang lebih menarik untuk panen hasil karya nanti, ya. Gitu Pak Badrus, semangat. Apa yang akan Pak Badrus pamerkan pada saat panen hasil belajar? Selain poster, mungkin juga itu kan berbagai aksi nyata, visual, kita setel nih, ini apa lagi? Selain karya-karya anak, mungkin Apa yang akan saya tampilkan. Apa yang akan Pak Badrus pamerkan apa yang akan saya pamerkan pada saat panen hasil belajar? Sudah tinggi apa yang anak-anak peroleh selama belajar tadi itu nih itu akan kita tampilkan. Selain itu juga apa-apa yang saya peroleh selama lokakarya juga itu juga akan saya tampilkan bagaimana belajar kita nih dalam mendalami modul-modul yang ada nih dari lokakarya pertama sampai lokakarya yang terakhir. Khususnya terkait program yang sudah menjadikan jalankan dan implementasi. Luar biasa nanti ketika ditanyakan seperti itu, nanti ada berkeliling orang-orang pengunjung nanti panjenengan itu, ya, membahas itu. Di samping itu, ini ada beberapa materi. Nanti ada materi yang akan dibagikan ke jenengan-jenengan. Itu setelah nanti ada kopdar, ada rakor, besok Pak Badrus. Ini Pak Badrus, ini bagian akhir pendampingan. Apa perasaan panjenengan dalam pendampingan individu ke-6 ini? Itu merasa senang ya selama belajar ini terakhir ya. Itu saya belajar banyak dari pendampingan ini. Apa yang saya belum ketahui itu juga koreksi dari panjenengan itu menjadi nilai positif bagi saya bagaimana saya mempotensikan apa yang saya miliki gitu. Saran-saran itu membuat istilahnya membangun saya bagaimana lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Iya. Terus kemudian apa tindak lanjut setelah pendampingan individu ke-6 ini sudah terakhir dan nanti tidak ada pendampingan individu lagi, dengan lepas dari pengajar praktik, apa perubahan-perubahan nanti, apa yang sumber daya yang dengan manfaatkan, apakah terus berlanjut, apa tidak, itu bagaimana Pak Badrus? Tentu untuk jarak dekat ya, untuk jangka dekat ini, itu persiapan untuk loka terakhir ini itu yang perlu saya eksekusi terlebih dahulu ini, persiapan mematangkan apa yang perlu nanti pada loka panen terakhir itu. Pun selain itu, setelah itu juga bagaimana keberlanjutan dari apa-apa yang telah dipelajari di kawasan-kawasan yang didapat dari selama program itu juga saya harapkan saya tetap bisa menjaga semangat dalam keberlangsungan di sekolah ini. Luar biasa Pak Badrus, semangat, terus berkarir, mengupdatekan diri setelah nanti guru penggerak C-nya hilang jadi benar-benar guru penggerak, berarti apa jenengan menjadi benar-benar guru sesungguhnya, guru penggerak sesungguhnya, menggerakkan komunitas, melakukan perubahan di lembaga panjenengan. Dan nanti bila ada nanti pendampingan mengajar topik, ayo panjenengan maju lagi untuk mengupdatekan diri dan mengajak semua komunitas terus berkelanjutan, jadi tidak berhenti sampai di sini, terus langsung di Pak Badrus. Terima kasih pendampingan hari ini, waktu panjenengan ini saya mengganggu kegiatan panjenengan dan kepala sekolah. Terima kasih, ini PI yang terakhir. Semoga ini PI yang kita lakukan memberikan dampak positif pada kita semuanya untuk pengembangan lembaga panjenengan, khususnya panjenengan sebagai calon guru penggerak dan guru penggerak yang akan hilang. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Badrus kesempatan hari ini PI terakhir. Semoga selalu sehat, semangat kita menyiapkan, kita menyongsong festival panen hasil belajar kita, dan kita pamerkan semua kegiatan kita selama pendampingan individu, kita tampilkan, kita pamerkan semuanya, dan inilah hasilnya dan aksi nyatanya kita pamerkan di sana nanti. Kita bukan panen karya ini nanti festival panen hasil belajar, kita bukan terpacu UMKM-nya, tapi kita prosesnya selama menjalani pendidikan guru penggerak ini, inilah hasilnya kita pamerkan. UMKM itu kan bonus tambahan
hasil produk ibaratnya itu prosesnya kita pamerkan. Terima kasih Pak Badrus atas waktunya. Terima kasih yang Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah.